Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun menatap Lule dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Tanyun tiba-tiba melesat dan mengayunkan tinjunya ke arah dada Lule. Lule berkata, "Dasar bocah tidak tahu diri." Lule tidak menggunakan senjata apapun, karena menurut pendapatnya, tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk melawan Tanyun. Segera, kekuatan spiritual beratribut guntur menyelimuti tangan kanan Lule. Setelah itu, dia melesatkan tinju kanannya ke arah Tanyun. Ketika kedua tinju milik mereka saling bertabrakan, kekuatan guntur yang menyelimuti tangan kanan Lule langsung menghilang. Tangan kanannya tidak bisa menahan kekuatan tinju Tanyun, dan tiba-tiba tangan kanannya menjadi hancur. Lule berteriak kesakitan. "Kamu hanya alam pemurnian jiwa tingkat kelima. Bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Ketika tubuh Lule terpental, Tanyun melangkah mendekati tubuhnya dan menghantam dada Lule dengan tangan kanannya. Lule membalik tangan kirinya. Tiba-tiba, cahaya pedang menebas ke arah Tanyun. Sebelum cahaya pedang mengenai Tanyun, dia menghilang dan muncul di sisi kiri Lule. Tangan kanan Tanyun menggenggam tangan kiri Lule yang sedang memegang pedang. Tanyun memusatkan kekuatan spiritual di tangan kanannya dan meremas tangan kiri Lule. Kemudian, Tanyun mengambil pedang itu dan menusukkannya ke dada Lule. Darah mengalir keluar dari dada Lule, dan ketika darah itu menyatu dengan air hujan di tanah, warna merahnya menjadi memudar. Adegan ini sangat mengejutkan ribuan murid yang berada di sana. Mereka tidak bisa memikirkannya. Lule, yang berada di peringkat 100 teratas divisi 5 jiwa gerbang abadi, sangat lemah di hadapan Tanyun. Gelombang keterkejutan muncul di hati semua orang. Itu membuat mereka tercengang. Xiao Yuan yang berada di puncak paviliun memandang Tanyun dan berkata, "Menarik, ini sangat menarik." Lule yang masih tergeletak di tanah, dia menjadi ketakutan dan berkata, "Tanyun, ada aturan sekte. Kamu tidak bisa menghabisiku." Tanyun mencibir dan berkata, "Aku tidak berniat menghabisimu. Lihatlah, pedang itu tidak mengenai titik vitalmu. Ingatlah, jika kamu bertemu denganku di masa depan, kamu harus menghindar. Kalau tidak, nasibmu tidak akan seberuntung kali ini." Setelah Tanyun mengatakan hal itu, Tanyun tiba-tiba menoleh ke samping. Segera, rasa sakit kesemutan datang dari wajah bagian kiri. Itu karena sebuah anak panah yang melesat dan menggores wajah Tanyun. Jika Tanyun tidak menghindar tepat waktu, mungkin anak panah itu akan menembus kepala Tanyun. Jelas pemilik anak panah itu memiliki niat menghabisi Tanyun. Tiba-tiba, sebuah suara wanita terdengar. "Tanyun, kamu benar-benar sialan. Di siang hari begini, kamu memperlakukan murid divisi 5 jiwa dengan cara seperti itu." Di depan Tanyun, seorang wanita dengan jubah 5 jiwa muncul. Dia berada di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Nama wanita itu adalah Qin Mei Hong. Dia peringkat ke-68 dari semua murid divisi 5 jiwa. Di belakang wanita itu, ada 6 murid perempuan yang juga berada di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Mendengarkan ocehan Qin Mei Hong, Tanyun tidak mengatakan apapun. Tanyun mengangkat jarinya dan dengan lembut membelai luka di wajahnya. Kemudian dia mengetahui bahwa dia mengeluarkan darah. Itu membuat Tanyun marah. Pada saat yang sama, Tanyun merasakan sesuatu. Perasaan yang aneh mulai mengikis jiwanya. Jelas anak panah itu memiliki kekuatan untuk mengikis jiwa. Jika jiwa Tanyun tidak sekuat orang di alam jiwa ilahi tingkat kedua, maka jiwanya akan terkikis dan menjadi musnah. Wanita itu ingin menghabisi Tanyun dengan satu serangan menggunakan anak panah.
Seorang murid perempuan di belakang Qin Mei Hong. Dia memandang Tanyun sambil tersenyum dan berkata, "Hei bocah sialan, senior Qin sedang berbicara denganmu." Tanyun masih tidak mengatakan apapun. Tanyun bergumam di dalam hatinya, "Kalian sendiri yang mencari kematian, jangan salahkan aku." Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, "Aku tahu bahwa di antara kalian semua yang ada di sini, ada yang ingin menghabisiku. Baiklah, aku akan memberi kalian kesempatan, tapi hanya sekali saja dan itu hari ini. Aku menunggu kalian di arena hidup dan mati kota gerbang abadi. Hidupku ada di sana. Datang dan ambil jika kalian memiliki nyali." Setelah itu, Tanyun menunjuk Qin Mei Hong dan berkata, "Terutama kamu wanita sialan." Qin Mei Hong tersenyum dan berkata, "Tanyun, jangan banyak bicara. Aku akan mengambil nyawamu di arena hidup dan mati." Tanyun menginjak pedang terbang dan terbang menuju arena hidup dan mati di kota gerbang abadi yang jauhnya 30 mil. Semua orang berkata, "Ayo kita ke sana. Mari kita lihat bagaimana Tanyun yang sombong ini akan mati." Tanyun hanya di alam pemurian jiwa tingkat kelima, tapi dia menawarkan diri untuk bertarung di arena hidup dan mati. Sepertinya dia gila. Lalu ribuan murid mengikuti Tanyun dengan pedang terbang mereka. Qin Mei Hong berkata, "Ayo kita ke sana dan habisi dia." Qin Mei Hong memimpin 6 murid wanita yang berada di alam pemurian jiwa tingkat sempurna dan terbang menuju arena hidup dan mati. Di puncak paviliun, Xiao Yuan sangat gembira dan berkata, "Junior Xiao Xiong, karena sekarang ada kesempatan untuk menghabisi Tanyun dengan cara yang adil, kita tidak boleh melewatkannya. Ayo kita pergi dan habisi Tanyun terlebih dahulu. Setelah itu, guru pasti akan memberi kita hadiah." Setelah beberapa saat, di arena hidup dan mati yang terletak di pusat kota gerbang abadi yang seluas 1000 kaki persegi, arena hidup dan mati dibuat untuk menyelesaikan masalah antara orang satu dengan orang lainnya. Kedua belah pihak harus sama-sama sepakat dan akan bertarung sampai habis-habisan. Tanyun sampai di arena hidup dan mati, lalu dia menyimpan pedang terbang beratribut angin miliknya. Qin Mei Hong bersama 6 murid lainnya mendarat di arena hidup dan mati. Mereka berdiri menghadap Tanyun. Qin Mei Hong berkata, "Tanyun, ayo kita mulai." Saat Qin Mei Hong memandang Tanyun dengan dingin, beberapa suara datang dari langit. Seorang murid laki-laki dari divisi jiwa binatang yang berada di alam pemurian jiwa tingkat sempurna. Dia melesat dan mendarat di arena hidup dan mati. Segera setelah itu, 2 murid laki-laki dari divisi pil gerbang abadi, 1 laki-laki dan 2 perempuan dari divisi jiwa suci, serta Xiao Yuan dan Xiao Xiong juga mendarat di arena hidup dan mati. Pada saat ini, pertarungan antara Tanyun dan yang lainnya menyebar di seluruh kota gerbang abadi. Banyak murid yang bergegas setelah mendengarkan berita itu. Setelah beberapa napas, jumlah murid yang menonton pertarungan itu melonjak hingga puluhan ribu. Para murid melihat ke-15 orang yang akan menghadapi Tanyun, dan mereka berkata, "Semuanya, Tanyun pasti akan mati kali ini." Tidak hanya Luo Yuan dari divisi jiwa binatang, tetapi juga Hu Jin, Lin Bing, dan Su Ying yang merupakan murid yang masuk 80 besar di divisi jiwa suci. Selain itu, ada Xiao Yuan dan Xiao Xiong. Mereka berdua murid langsung tetua penegak hukum. Xiao Yuan merupakan orang kuat ke-98 di daftar naga gerbang abadi. Kurasa Tanyun mulai menyesal sekarang ini. Bahkan salah satu dari mereka bisa menghabisi Tanyun. Ketika puluhan ribu murid sedang berdiskusi, Qin Mei Hong dan murid lainnya yang sedang berada di arena hidup dan mati, mereka menatap Tanyun dengan tajam. Mereka semua ingin segera menghabisi Tanyun. Alasannya sederhana, karena Tanyun telah menghabisi banyak murid 5 jiwa, jiwa suci, dan jiwa binatang saat kompetisi 9 divisi gerbang dalam.
untuk dua murid dari divisi pil gerbang abadi, yaitu Duan Xing dan Su Zifeng. Mereka ingin menghabisi Tanyun karena telah keluar dari divisi pil. Adapun alasan mengapa Xiao Yuan dan Xiao Xiong ingin menghabisi Tanyun, itu karena Tanyun membuat tetua penegak hukum gerbang dalam, yaitu Qiu Yongming, dihabisi oleh kepala sekte. Pada saat ini, 15 orang yang ingin menghabisi Tanyun tidak peduli jika mereka dianggap pengecut karena menyerang Tanyun secara bersama-sama. Mereka hanya ingin menghabisi Tanyun dan tidak peduli dengan hal lainnya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ternyata pertarungan hidup dan mati belum dimulai. Sepertinya aku tiba di waktu yang tepat. Seorang murid yang memimpin 10 orang lainnya dari divisi senjata gerbang abadi terbang di atas arena hidup dan mati. Mereka semua berada di alam pemurian jiwa tingkat sempurna. Murid yang memimpin itu bernama Yang Kang. Di antara 180.000 murid divisi senjata gerbang abadi, dia berada di peringkat ke-20. Yang Kang turun dari Prauro dan menatap Tanyun lalu berkata, "Kamu orang sialan. Ketika kamu mencari murid di gerbang dalam lebih dari setahun yang lalu, kamu beraninya menghabisi mantan guruku. Hari ini, aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping." Mantan gurunya adalah tetua ketiga divisi senjata gerbang dalam, yaitu Ding Rong. Pada saat ini, di arena hidup dan mati, jumlah orang yang ingin menghabisi Tanyun telah mencapai 26 orang. Semuanya di alam pemurian jiwa tingkat sempurna. Di hadapan orang banyak yang menghinanya, Tanyun tampak sangat tenang. Tanyun melihat ke samping ke arah Xiao Yuan yang mengenakan jubah murid penegak hukum. Lalu dia berkata, "Di mana Xiao Yuan? Cepat katakan padanya bahwa aku ingin berbicara dengannya." Ketika Tanyun mengetahui dari Lu Yi bahwa Xiao Yuan termasuk di antara 3 kelompok yang mengejar Shen Qingfeng, Tanyun memutuskan bahwa dia akan menghabisi Xiao Yuan. Hanya saja Tanyun tidak tahu bahwa orang yang dia tanyai ternyata adalah Xiao Yuan itu sendiri. Mendengarkan kata-kata Tanyun, Xiao Yuan tersenyum. Dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan percaya diri, "Bocah sialan, buka matamu dan lihat dengan jelas, aku Xiao Yuan." Mendengarkan hal itu, Tanyun tersenyum dan berkata, "Baiklah, itu sangat bagus. Aku harap kamu bisa berbicara denganku dalam keadaan seperti itu." Setelah mengatakan hal itu, ekspresi Tanyun berubah menjadi acuh tak acuh dan terlihat mengerikan. Selama kompetisi 9 divisi gerbang dalam, Tanyun telah banyak menghabisi murid divisi jiwa suci gerbang dalam, divisi jiwa binatang gerbang dalam, dan divisi 5 jiwa gerbang dalam. Oleh karena itu, para murid gerbang abadi yang berasal dari 3 divisi itu ingin segera menghabisi Tanyun. Xiao Yuan berkata, "Tanyun, aku akan mengatakan sesuatu." Tanpa menunggu Xiao Yuan selesai berbicara, Tanyun langsung berkata, "Berhentilah bicara omong kosong. Di antara kalian tidak akan ada yang bisa pergi dari sini." Su Zifeng berkata sambil tersenyum, "Hari ini aku akan menghabisimu, seorang pengkhianat divisi pil." Setelah itu, Su Zifeng dan 25 orang lainnya melesat pada saat yang sama. Dalam sekejap, serangkaian cahaya pedang yang sangat mendominasi dengan berbagai atribut melesat ke arah Tanyun yang berada di tengah arena hidup dan mati. Tiba-tiba, ruang di atas arena hidup dan mati dipenuhi dengan celah spasial yang mengejutkan. Ketika semua orang percaya bahwa Tanyun pasti akan mati, tetapi adegan berikutnya membuat mereka ketakutan. Di arena hidup dan mati, Tanyun memancarkan cahaya merah dari matanya. Tanyun menatap 26 orang yang sedang melesat. Tiba-tiba, Xiao Yuan, Yang Kang, Hu Jin, Lin Bing, Su Ying, dan King Mei Hong. Mereka hanya merasa ingin pingsan dan mencoba menahan kesadaran mereka.
Sementara 20 orang lainnya langsung berhenti ketika terkena cahaya dari mata Tanyun. Dalam sekejap, cahaya pedang yang dilesatkan oleh 20 orang menjadi menghilang. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Ketika Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk menghindari 6 cahaya pedang milik Xiao Yuan dan 5 orang lainnya, sekelompok cahaya emas keluar dari tengah kepala Tanyun dan berubah menjadi pedang Dewa Hongmeng beratribut emas. Tanyun berkedip di sekitar 20 orang pada saat yang bersamaan, dan kilatan cahaya pedang berwarna emas menghabisi 20 orang yang terkena efek mata Dewa Hongmeng. Setelah itu, Tanyun datang ke arah Hu Jin seperti kilat. Tanpa disadari, Tanyun sudah menghabisi Hu Jin. Su Ying berkata dengan panik, "Semuanya, hati-hati dengan kecepatannya yang mengerikan." Ketika Su Ying berkata seperti itu, tiba-tiba cahaya pedang sudah menyayat tenggorokannya. Su Ying terjatuh ke bawah arena hidup dan mati. Tangan kanannya menutupi lehernya yang berlumuran darah, dan dia terbaring dengan lemas. Sebelum dia meninggal, dia melihat Lin Bing yang berjarak 100 kaki dari dirinya. Dia melihat Tanyun juga menyayat leher Lin Bing. Qin Mei Hong melambaikan tangan kanannya, dan segera 12 anak panah berwarna hitam melesat. 12 anak panah ini semuanya adalah senjata harta karun tingkat tinggi. Tanyun berkata, "Dasar wanita sialan. Tadi kamu menyerangku secara diam-diam. Sekarang kamu ingin menghabisiku dengan 12 anak panah ini." Niat membunuh Tanyun semakin kuat. Dia mengayunkan pedang Dewa Hongmeng dan menebas 11 anak panah. Tanyun melesat, memegang satu anak panah yang tersisa dengan tangan kanannya. Anak panah itu dilesatkan ke dada Qin Mei Hong. Setelah anak panah itu tertancap, Tanyun mengeluarkan anak panah dari dada Qin Mei Hong dan melesatkannya ke arah kepala Qin Mei Hong. Seketika Qin Mei Hong mati di tempat. Pada saat ini, Xiao Yuan berteriak dan kekuatan spiritual beratribut waktu keluar dari tubuhnya. Yang Kang tidak peduli dengan kekuatan Tanyun. Tiba-tiba, di atas kepalanya, 10 jiwa janin binatang keluar dan meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat. Yang Kang berkata, "Aku menggunakan kekuatan penuhku sekarang. Sudah terlambat jika kamu ingin pergi dari sini." Meskipun Tanyun hanya di alam pemurian jiwa tingkat ke-8, tetapi kekuatannya sudah cukup untuk menghabisi orang biasa di alam pemurian jiwa tingkat sempurna. Kecuali seseorang di alam pemurian jiwa tingkat sempurna, tetapi kekuatannya setara dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat kedua, maka dia bisa mengimbangi Tanyun. Jika hanya murid biasa di alam pemurian jiwa tingkat sempurna, Tanyun bisa menghabisi mereka hanya dengan mengandalkan kecepatan dan tubuh fisiknya yang kuat. Itu sudah cukup. Tidak perlu sama sekali menggunakan api Hongmeng dan api es Hongmeng, serta formasi pedang Dewa Hongmeng. Pergelangan tangan Tanyun tiba-tiba bergetar. Pedang Dewa Hongmeng melesat dan menebas tangan dan kaki Yang Kang. Yang Kang yang kehilangan tangan dan kakinya jatuh ke bawah arena hidup dan mati. Dia berguling-guling karena kesakitan. Xiao Yuan yang merupakan seorang murid penegak hukum, dia bergegas menuju ke arah Tanyun. Tangan kanan Xiao Yuan mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, cahaya pedang sepanjang 200 kaki tiba-tiba berubah menjadi ribuan cahaya pedang seperti meteor. Ribuan cahaya pedang itu melesat ke arah Tanyun. Pada saat yang sama, Xiao Yuan mundur dan melarikan diri dari arena hidup dan mati. Xiao Yuan tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Tanyun. Bahkan jika dirinya ada 10, dia tetap bukan lawan Tanyun. Sebagai murid penegak hukum, meskipun dia tahu bahwa jika dia melarikan diri dalam pertarungan hidup dan mati, dia akan dihukum berat oleh para tetua penegak hukum, dan dia akan kehilangan reputasinya. Tapi di dalam hatinya, hidupnya lebih penting daripada reputasinya. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru kan?
Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Theo ini. Dan untuk tahu-tahu terima kasih sudah mentraktir Mimin sekali lagi. Jadi Mimin buatkan 2 episode hari ini.